Puji syukur kita masuk minggu kedua di tahun yang baru. Orang bilang tahun ini tahun kelinci air, saudara ya. Benar? Tahun lalu macan, tahun ini kelinci air. Jadi boleh melahirkan anak di tahun ini, saudara? Baguskah itu? Ada yang bilang kalau tahun macan jangan, nanti anaknya ganas. Nah, ya. Anak musil tahun macan itu. Pantesan agak cakar-cakar tangannya. Saudara, kita belajar di bulan ini segala sesuatu yang baru. Minggu lalu kita belajar visi yang baru dari Tuhan. Hari ini kita belajar jadi manusia yang baru, harus punya perilaku yang baru di dalam Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Selamat beribadah kembali untuk Ibu Cincun yang sudah pulang dari luar kota, ya. Senang berjumpa kembali sama keluarga. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32, agak panjang. Kita baca bergantian. Bacanya jangan kayak kereta, saudara ya, pelan-pelan, hayati. Jangan ngelamun, jangan. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Sudah ketemu, katakan amin. Musuh 17, Bapak Ibu 18 ya. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Silakan. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang pada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagai anak Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada di antara kita yang ke gereja ikut Tuhan Yesus sudah 5 tahun? Ada? Ada. Ada yang sudah ke gereja ikut Tuhan Yesus 20 tahun? Ada. Ada yang ke gereja baru 1 tahun percaya Yesus? Juga ada. Dan juga ada mungkin yang sudah 40 tahun. Siapa di ruangan ini yang paling lama ikut Tuhan atau dibaptis? Ada yang sudah 40 tahun? Angkat tangan Bapak Ibu. Kalau ada satu beras 5 kilo di bawah. Pak Ching Hui sudah 40 tahun? Kurang lebih. Lebihnya 9 tahun atau kalau lebih Pak 49 tahun. Ya, Pak Yones Hi. Tidak ada lagi melebihi Pak Yones Hi kali di ruangan ini ya. Ada yang baru mungkin 5 tahun. Saudara, seberapa lama kita ikut Tuhan, harusnya kita semakin bagus di dalam Tuhan. Betul tidak? Tapi lama ikut Tuhan belum tentu karakter juga bagus. Ambil contoh, Pak Yanasi tadi 40 tahun lebih. Belum tentu contoh, saudara ya. Belum tentu lebih bagus
daripada mereka petobat-petobat baru. Orang yang ikut Tuhan, yang paling penting itu berubah atau tidak, saudara. Jangan sampai sudah ikut Tuhan, kenal Tuhan, rajin ke gereja, dengar khotbah lagi. Terus dengar khotbah bukan cuma Minggu. Senin putar YouTube, Pastor Henny Kristianus. Selasa, Pastor Juan Mogi. Rabu, pastornya banyak, saudara. Barulah Minggu, Pastor Ming Ming. Woi, pakai pastor sekarang saudara, udah pakai musel lagi gitu. Tetap panggilnya sama. Tapi ada orang bahkan dengar khotbah setiap hari dengar. Ada juga keluarga saudara, setiap hari perjamuan kudus. Saudara pernah tahu itu? Ada. Tapi itu kembali ke keyakinan mereka masing-masing. Tapi anehnya perilaku masih sama seperti belum kenal Tuhan. Mulutnya jahat, pikirannya negatif, sikapnya ngelukain orang. Saudara, kalau begitu, kalau masih sama seperti sebelumnya, percuma kenal Tuhan. Saudara setuju kalimat ini? Kalau sudah ke gereja, dibaptis, persembahan, melayani, masih kelakuannya sama seperti sebelumnya, percuma kenal Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, saudara, menunjukkan setiap kali kalau orang ketemu Tuhan, sungguh-sungguh nih ketemunya, pasti dia berubah. Kaipien, orang Chinese bilang. Kalau datang pada Tuhan sungguh-sungguh, buka hati, dijamah oleh Tuhan, wah itu pasti berubah, saudara. Orang yang main-main dengan Tuhan, yang datang ke gereja tidak jelas tujuannya, tidak pernah buka hati, nah itu tidak pernah berubah. Tapi firman Tuhan bilang, kalau kau sudah ketemu Tuhan, kau harus berubah. Nah, kita masuk tahun yang baru ini, tentu doanya pengen berubah lebih baik. Coba saya tanya saudara, 31 Desember kemarin kan malam tahun baru. Siapa di antara bapak ibu yang begadang? Ada? Biasanya anak-anak muda ini. Mereka panggang-panggang di sini saudara. Untung tidak bakar gereja. Ada juga saya lihat ya, tidur sampai malam. Jam 12 malam kembang api, itu setiap dentum, 10.000 saudara, 10.000 itu ya, 10.000 itu, uang semua itu didentumkan. Panggang-panggang, jam 12.00, selamat tahun baru. Nah pertanyaannya, kita jadi semakin baru tidak? Sekarang tanya lagi, siapa yang menjelang tahun baru ada doa minta sama Tuhan jadi lebih baik? Ada? Ada? Kemungkinan besar ada. Saya tidak begadang Muse, itu anak muda. Kami sekarang pengen tidur lebih cepat. Tapi saya tidak pernah melewatkan, saya berdoa lebih baik di tahun yang baru. Doa kesehatan lebih baik, usaha lebih baik, ya, hubungan lebih baik. Toko lebih laris, bisnis lebih bagus, anak lebih kuat, lebih baik, itu tidak salah. Tapi jangan pernah lupa, di tahun yang baru kau harus doakan satu hal. Apa saudara? Apa? Yang bisa jawab dapat handphone? Handphone musuh. Ada satu hal yang tidak boleh lupa didoakan di tahun yang baru. Bukan cuma bisnis, kesehatan, rumah tangga, pengen liburan lebih banyak. Bukan, ada satu yang harus lebih baik di tahun yang baru. Apa itu? Karakter namanya. Perilaku namanya. Sikap. Engkau bisnis bagus, kesehatanmu bagus, tapi mulutmu itu jahat, tidak berubah, orang tetap tidak suka dengan kamu. Betul? Di rumah kalau papa pulang, anak istri jadi ngeri, jadi suasana diam kayak di kuburan gitu, engkau tetap jadi ayah yang tidak baik. Kalau kau punya toko, kau atasan, di tahun yang lalu pelit, hitungan, jual barang timbang, lewat dikit beda boleh. Nah, tahun yang baru harusnya lebih murah hati. Pekerja kau di kantor, datang paling telat, pulang lebih awal. Di tahun yang 2023 ini sama saja. Jangan harap naik gaji. Nah Tuhan ingin ada satu hal yang berubah. Namanya karakter. Tapi dimulai dari mana saudara? Tuhan ingin mulai dari pikiran dulu. Pikiran ini menentukan perubahan kita kemana saudara.
Tuhan bilang dari awal dari firman yang kita baca, perbaharui pikiran dulu. Karena dari pikiranlah muncul tindakan. Betul enggak saudara? Dari pikiranlah muncul perasaanmu. Coba habis ibadah ini yang belum sarapan, enggak mungkin belum sarapan. Nanti mau makan siang. Saudara bisa menuju ke satu restoran karena punya pikiran dulu. Mau makan di mana ya? Saudara mulai di pikirannya menerawang. Soto, nasi padang. Nah, mulai pikirannya. Dari pikiran itulah muncul tindakan, kakimu melangkah ke situ. Betul? Engkau punya masalah dengan istri. Pikiran menentukan tindakanmu. Engkau mau hampiri dia mengampuni atau karena ego gengsi engkau tidak mau panggil-panggil dia sepanjang hari ini. Pikiran ini pula yang menentukan tanganmu ini mau kasih Tuhan persembahan berapa. Sedikit atau banyak. Betul, dari mana saudara? Dari pikiran. Karena itu yang Tuhan pengen kita berubah di tahun yang baru ini. Pikiranmu harus lebih baik. Pikiran ini adalah senjata, saudara. Yang iblis incer. Karena itu kalau yang iblis ngincer jatuhin hidup kita, dia ngancurin pikiran kita dulu. Lagi duduk-duduk santai di rumah, tidak ada kerjaan, muncullah pikiran negatif dari iblis. Muncul. Di kantor bos tidak ada, muncul. Pikiran-pikiran tidak benar. Disakiti kekasih, muncul pikiran dari iblis. Nah karena itu Tuhan ingin kita benahi dulu pikiran. Doa Tuhan, coba koreksi. Tuhan, ada tak pikiran aku yang tahun 2022 kemarin, kalau aku jujur malu punya pikiran seperti itu Tuhan. Jahatnya pikiran aku itu. Negatifnya aku dengan istri aku, suami aku, orang tua aku, dosen aku. Kalau pikiran aku bisa dibuka kayaknya buku Tuhan. Kotor sekali pikiranku itu. Jahat sekali. Tapi tahun 2023 ini Tuhan, aku pengen perbaiki pikiranku. Supaya tindakanku nanti lebih bagus. Amin. Perasaan aku lebih bagus. Saudara, jangan bawa kebiasaan berpikir yang lama. Tinggalkan. Gantikan dengan apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Kalau kamu ingin menjadi a new man, new life, manusia yang baru, Tuhan bilang, pikiranmu harus pikirin yang benar-benar. Yang mulia, yang manis, yang penuh kebaikan. Penuhi pikiranmu dengan itu. Jangan lagi engkau suka dengan pikiran-pikiran yang jahat. Pikiranlah yang hari ini menjadi bagian yang paling rahasia dalam hidup saudara. Saya tidak pernah bisa tahu pikirannya Cevina, pikirannya apa. Jangan-jangan lagi natap musuh, tapi pikirannya lagi mikirin suami di rumah. Saya tidak pernah tahu pikirannya Wewe. Mata lihat musuh, tapi mana tahu pikirannya pikirin cewek lain. Saya tidak pernah tahu pikirannya siapa Ricky. Jangan-jangan pikir yang lain. Oh saudara jangan salah. Orang boleh duduk dengar khotbah, menghadap salib Kristus, buka Alkitab di handphonenya, tapi pikirannya bisa kemana-mana. Nah Tuhan bilang kalau hari ini pikiranmu ada yang tidak baik dan engkau tahu itu rahasia. Buang yang lama, yang tidak baik. Gantikan dengan yang baru dari Tuhan. Saudara tahu sudah banyak dari khotbah. Kalau saudara ikut dengan setia tahun lalu, saudara sudah mendengar 52 khotbah. Banyak loh saudara. Ya. Tahun ini kalau saudara ikut khotbah tidak pernah bolong, dapat khotbah 52 tambah hadiah payung di akhir tahun nanti. Bercanda saudara. Tapi kalau saudara dengar 52 khotbah, sungguh-sungguh lakukan mempengaruhi pikiran saudara. Wow. Tindakan saudara berubah. Perasaan saudara berubah. Jadi ubahlah itu saudara dalam hal pikiranmu. Bukan cuma itu Tuhan bilang, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. 1, 2, 3, jangan setengah-setengah. 1, 2, 3, jangan setengah-setengah. Para suami, kalau istrimu mencintaimu dengan hati yang setengah, rela tidak ping-ping? Istrimu mencintaimu dengan hati yang setengah, rela?
setengahnya untuk pil. Tidak rela. Trisnadi rela kalau istri mencintai dengan hati yang setengah? Tidak rela. Bapak Didi rela istri mencintai dengan hati setengah? Tidak rela. Para istri, mana tahu ada yang bilang rela? Coba kita tanya, saudara. Lisa rela suami mencintai hati setengah untuk Lisa, setengah untuk toko? Susah Musa. Kalau ada kata yang mencintai toko, dari mana duit datang? Benar pula. Tapi kalau mencintai Lisa harapannya separuh atau full? Full. Ibu Akim bagaimana? Full. Oh, bagus sekali. Jesuli, nah, yang senior saudara. Full atau separuh dari Pak Kiki? Full. Puji Tuhan saudara. Kita tidak suka setengah-setengah saudara. Dicintai gak suka setengah-setengah, jangan pula mencintai yang setengah-setengah. Nah termasuk Tuhan. Tuhan ini orangnya enggak, Tuhan adalah pribadi yang gak suka dengan hal yang tanggung-tanggung. Di kitab Wahyu Tuhan bilang, kau jangan suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak. Kau mau dingin-dingin sekalian, panas-panas sekalian. Maksudnya apa saudara? Dalam kita ikut Tuhan, banyak orang itu setengah-setengah. Mau yang baru, sifat yang baru, hidup yang baru, tapi yang lama masih dipegang. Tuhan bilang lepasin yang lama. Sorry Tuhan, aku sudah 15 tahun dengan kebiasaan ini. Tidak gampang. Tuhan bilang bisa. Karena kita banyak buat alasan dengan Tuhan, masih kepegang yang lama. Pada yang lama ini ngerusak saudara. Yang lama ini busuk. Yang lama ini merenggangkan kita dengan Tuhan dan sesama. Yang lama ini ngelambatin majunya hidup kita. Tapi karena kebiasaan, kita nggak mau. Nah saudara, jangan suka pegang dua-duanya. Tuhan bilang, pilihlah. Kalau kau mau yang baru, lepaskan yang lama. Supaya kau bisa genggam yang baru lebih erat. Betul enggak saudara? Kalau gini kan tangannya satu, lepasin yang lama, jadi kau bisa pegang lebih erat yang baru. Dan yakinlah, yang baru dari Tuhan selalu lebih baik. Amin. Sifat yang baru. Mimpi yang baru. Oh, artinya pasangan yang baru ya Musa? Tidak. Mimpi yang baru, semangat baru, kesehatan yang baru lebih baik. Tapi pasanganmu tetap sama. Yang baru adalah sikapmu terhadap pasangan lebih baru. Sikapmu terhadap atasan lebih baru. Sikapmu terhadap sahabat, dosenmu, rekanmu, siapapun lebih baru. Sekalipun mereka tidak berubah. Saya punya kalimat seperti ini Bapak Ibu. Karena tahu merusak kehidupan, kita harus secara sengaja berjuang membuang sikap lama yang berdosa. Kau harus berjuang. Masuk tahun yang baru, Mukse ini beli baju baru saudara. Saya ini jarang beli baju baru saudara, setahun sekali. Paling 2 kali, itu pun didorong cuantau. Tidak tahu saudara, atau kita laki-laki ya saudara ya. Para laki-laki mengalami hal yang sama dengan saya, jarang beli baju. Betul ya? Sunli sering beli baju baru? Jarang. Cia? Bagaimana? Jarang. Irwan jarang juga. Yang wanita sering beli baju baru? Tergantung diskon dan gratis ongkir ya. Nah saya ini jarang beli baju baru saudara. Tapi tidak pernah waktu kita beli baju baru di Dep Store, supermarket, kita ke kamar pas, tidak pernah kita coba baju baru sambil pakai baju yang lama juga. Betul? Di kamar pas, ruang privasi kita nobody see, tidak ada yang lihat, kita tanggalkan yang lama supaya bisa ngepas dengan baju yang baru. Betul? Tidak kate saudara. Saya bilang orang bodoh Muse, ngepas baju baru sambil dobelin baju yang lama. Bodoh dia. Dia tidak akan ngepas ukurannya, betul? Atau di rumah
sudah habis masa, ibu-ibu pakai daster, keringetan, ya, netes sana sini, asem, ya. Lalu belum mandi, langsung dia cemplung baju yang baru. Suami ngomel nggak, saudara? Gilo kau ini. Mungkin begitu, saudara, bahasa Palembang. Ini khotbah tidak boleh kasar-kasar, saudara, ya, ngomongnya. Tapi mungkin suami akan ngomong gitu. Aneh kau ini. Mandilah dulu, betul? Gantilah dulu, lepasin yang lama. Baru kau pakai baju yang fresh, yang baru. Kenapa tidak dengan hidup kita seperti itu, saudara? Kau harus let go. Tanggalkan, ini Alkitab bagus pakai kata itu, saudara. Tanggalkan yang lama. Nah, siapa yang menanggalkan ini? Tuhan bilang bukan orang lain yang tanggalkan. Bukan pula Tuhan yang tanggalkan. Kamu, kata Tuhan. Tidak ada yang bisa paksa kamu untuk berhenti merokok. Tangan-tanganmu, mulut-mulutmu. Tidak ada yang bisa paksa kakimu tidak melangkah ke tempat judi. Kaki-kakimu, kata Tuhan. Tidak ada yang bisa paksa dompetmu untuk diberikan pada Tuhan persembahan atau tidak. Dompetnya dompetmu. Tidak ada yang bisa paksa matamu mau lihat yang tidak benar atau yang benar. Itu mata-matamu, kata Tuhan. Maksudnya apa, saudara? Tidak ada yang bisa paksa kita untuk tanggalkan yang lama. Kecuali diri sendiri kita bertekad di hadapan Tuhan. Tahun yang baru ini, engkau yang paling tahu pakaian lama apa yang ada masih dalam hidupmu. Tanggalkan, saudara. Jangan bangga. Jangan bela-bela diri. Kebiasaanmu sudah 10 tahun, cenilah. Mulut aku tuh kalau ngepul rokok diam-diam di rumah. Pak pendeta tidak tahu, teman-teman tidak tahu. Aku di WC diam-diam. Di belakang rumah waktu aku habis antar anak sekolah, aku balik-baliklah. Di balik pohon, sepi-sepi aku gitu Musa. Sudah 10 tahun. Rahasia ya. Tapi kalau Tuhan bilang tanggalkan. Tanggalkan. Mengapa, saudara? Karena Tuhan sayang dengan kita. Engkau suka iri hati. Ayat kita baca, kepahitan, kegeraman. Ini kan sampah, saudara. Buang. Ada yang pernah simpan sampah, masak sayur, sisa sayur 3 hari di rumahnya? Ada? Febri pernah simpan sampah? Oh, sampah di rumah 3 hari. Pernah? Tidak pernah. Ai, Huicin pernah habis masak sampah, tidur sama sampah di kamar? Pernah? Tidak pernah. Kami sudah di rumah, mungkin sama seperti saudara, tidak pernah lebih dari 1 hari. Paling melewat 1 malam besok mau buang. Dan tidak pernah sampah kita dekat-dekat. Ada tamu datang, orang terhormat, sampingnya sampah. Pernah saudara? Ruang tamu saudara dikasih sampah sebagai aksesoris? Ya ada kita jauh-jauhin, gantung di belakang rumah. Kita tidak mau sampah itu dekat-dekat dengan kita. Nah hari ini mungkin Tuhan tahu banyak sampah yang masih ada dalam hati pikiran kita. Buang, saudara. Saya punya kalimat terakhir begini. Daging busuk sebaiknya tidak dicampur dengan daging yang bagus. Buanglah. Tahun baru ini jadi manusia yang baru. Buang yang busuk dalam hidupmu. Ayo Musa tebak apa yang busuk dalam hidupku. Saya tidak tahu, saudara. Dan bukan urusan saya, tapi itu jadi urusan saudara dengan Tuhan. Aku paling pintar Musa nyimpan semuanya itu. Istri aku beda tahu. Papa aku beda tahu. Tapi Tuhan tahu. Hatimu tahu. Nah, buang itu. Kalau kau sudah buang yang lama, yang baru itu akan lebih menetap lama dalam hatimu. Lebih membersihkan hatimu. Kalau hatimu bersih, pikiranmu jernih, saudara lihat semuanya. Saudara tahu banyak orang bisnis suka buat keputusan yang bodoh, yang merugikan. Kenapa? Pikirannya mumet, tidak bisa jernih. Ada masalah kecil dia tidak bisa atasi. Mengapa? Pikirannya lagi mumet, saudara, lagi tidak jernih. Makanya kalau saudara punya masalah, ini tips dalam pergumulan saudara. Kalau saudara punya masalah, tidak bisa mikir, jangan buat keputusan dulu. Ya, temui orang lain, mereka akan bantu berpikir jernih untuk saudara. Kalau lagi dalam keadaan yang emosional, jangan buat keputusan apapun. Hatimu tidak tenang, menghindar dulu dari situasi itu. Jangan buat keputusan yang bodoh. Buang, saudara. Daging yang busuk.
Tidak boleh dicampur dengan daging yang bagus. Buanglah. Waktu kau buang, apa yang terjadi? Yang baru dari Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Ngomong-ngomong saudara, kalau sudah jadi manusia yang baru, siapa yang diberkati pertama kali? Ayo, siapa yang diberkati pertama kali kalau sudah berubah jadi lebih baik? Siapa? Diri sendiri dulu dong. Betul? Kedua siapa? Orang terdekat. Hari ini saudara, banyak suami sudah bohwat dengan istrinya. Saudara tahu bohwat? Putus asa. Banyak anak sudah angkat tangan. Dia cuma diam-diam di kamar, doain papa mama. Nah, mau di ngomongin lagi baik-baik dengan papa mama, tidak bisa lagi. Banyak orang tua tidak bisa lagi ngomongin anak. Banyak pendeta bahkan tidak bisa lagi ngomongin jemaat. Iyo tapi tidak lakukan. Hati degil, hati batu. Tapi hari ini mungkin Roh Kudus ngomong di hati saudara. Ayo berubah. Kalau engkau berubah, orang sekelilingmu akan berubah juga. Target musuh. Aku tunggu dia dulu berubah, baru aku nak berubah. Aku lihat dia dulu musuh. Tidak usah saudara. Seperti pernah dikhotbahkan, kalau saudara tunjuk orang 3 jari ke saudara. Betul? 1 ke dia, 3 ke saudara. Ada yang ngomong, aku tahu caranya musuh. 5 jari aku tunjuk dia dari hari ini. Tidak usah saudara. Itu mengingatkan kita dulu harus berubah. Dan kalau saudara berubah, diri saudara diberkati. Keluarga diberkati. Amin. Keuangan pasti akan lebih baik. Kesehatan pasti akan lebih baik. Banyak penyakit datang karena dari mana? Dari macam-macam pergumulan saudara, emosi saudara, relasi saudara buruk mempengaruhi kesehatan saudara. Pasti doanya sekian banyak dari jemaat berdoa secara finansial lebih baik di tahun ini. Betul? Dan itu tidaklah salah. Tapi mulai dulu dengan karaktermu yang berubah. Pengen naik pangkat, naik karir, gampang. Karaktermu dulu diperbaharui. Sikapmu itu dulu berubah. Dan kau akan lihat Tuhan dari sorga ternyata sudah siap memberkati kita begitu lama. Tapi Tuhan tunggu kita. Tuhan tunggu kita. Tuhan tunggu kapan kau Rudi berubah. Tuhan tunggu kapan Yolanda berubah lebih baik. Berkat itu saudara sudah tersedia bagi kita. Tuhan tunggu. Aku nak berubah Musa. Hari ini aku nak berubah. Tapi minggu depan jangan tanya. Oh jangan saudara. Berubahlah setiap hari. Doa-doa nanti di Desember tahun ini. Natal tahun ini. Saudara bisa dipuji oleh orang terdekat. Wih kau ini berubah Dulu kau ini pelitnya bukan main. Waktu dia nak bayar kau ecek-ecek ke WC. Ecek-ecek buka Alkitab. Tapi sekarang aneh nih lihat kau ini. Kau yang traktir kami. Wih ada hujan apa ini sebentar lagi. Orang puji saudara. Waktu kongko-kongko di Kopitiam. Kita ini biasanya anak Tuhan tapi mulut kasar. Keluar kata-kata binatang tidak sengaja. Temanmu heran di akhir tahun. Aneh. Kau berubah loh sekarang. Kamu nak jadi pendeta kau? Oh enggak. Tuhan mengubahku. Teman-teman enggak benar ngajak. Yuk di sini nah ada tempatnya. Ayo. Enggak sorry. Aku enggak mau. Aku kirimkan kau ayat bertobatlah. Oh saudara mulai kirim ayat. Bukannya ikut-ikutan saudara kalau kirim ayat. Bertobatlah. Neraka sudah dekat. Saudara lihat di akhir tahun. Kalau saudara sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan setia, saudara berubah loh di akhir tahun nanti. Mari Bapak Ibu, ini masih perjalanan panjang ya. Tapi banyak orang bilang begini, waktu itu tidak terasa. Ini Januari, sebentar lagi Februari, sebentar lagi Maret, sebentar lagi anak naik sekolah. Betul? Sebentar lagi Natal. Hengkuai, sangat cepat waktu berjalan. Nah ada dapat kesempatan berubah hari ini. Jangan tunggu besok. Besok gak ada. Yang ada hari ini. Tekad diri sendiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ambil waktu pribadi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Jadikan ini kesempatan berdiam diri di depan Tuhan. Buka hati secara jujur. Katakan, Tuhan, memang Tuhan ada 1-2 hal, sikap, pikiran yang tidak baik. Aku malu Tuhan. Tapi hari ini aku datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku. Tolong aku berubah. Tolong aku jadi lebih baik. Ubah pikiranku Tuhan. Aku tidak mau setengah-setengah. Aku mau total untuk Tuhan. Aku mau buat Tuhan Yesus bangga. Aku mau buat keluarga aku bangga. Aku mau buat orang-orang terdekat bangga dengan aku. Tapi mari Tuhan, tolong aku mulai dari diriku. Ambil waktu pribadi 1 menit. Saudara berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa dalam sorga, inilah kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan masih bisa menginjak tahun yang baru ini. Tapi kami tidak ingin hidup kami sama seperti dulu. Kalau menengok ke belakang memang masih banyak kekurangan Tuhan. Tapi ingin kami doakan adalah di tahun yang baru ini sikap kami lebih baik. Pikiran kami lebih baik. Oh Tuhan Yesus, bantulah kami. Masuklah dalam pikiran kami, dalam hati kami Tuhan. Dan Engkau bertahta untuk mengubah semuanya. Sehingga hidup kami boleh semakin indah, terang bagi kemuliaan Tuhan. Berkati kami para pasangan, berkati kami para pekerja, berkati kami para pelajar Tuhan. Berkati kami, dimanapun kami berada. Hidup kami semakin baik dan baru untuk Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.